bersama dengan presenter di lokasi Rahmadani. Rahmadani, silahkan. Ya baik, terima kasih. Balai Rehabilitasi BNN Mbak Doka, Bapak Dr. Imam Firmansyah, dan juga nanti ada psikolog dari UNM, Ibu Kartika Cahyaningrum, dan akan dipandu bersama saya Rahmadani dan rekan Fitriani Rahman. Silakan rekan Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tentunya seluruh pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan lewat channel YouTube RRI Makassar. Di kesempatan pagi hari ini kita bersama dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi dan mengangkat topik atau tema mampukah rehabilitasi menekan penyalahgunaan narkoba. Dan di kesempatan pagi hari ini kita menyelenggarakan kegiatan dialog luar studio di Balai Rehabilitasi Mbak Doka Makassar. Dan yang paling penting tentunya karena saya tidak sendirian, saya bersama dengan Dr. Imam Firmansyah SPKJ, Kepala Balai Rehabilitasi Narkoba BNN Mbak Doka. Dan sebentar kami juga akan bersama dengan Ibu Kartika Cahyaningrum, MPSI, seorang psikolog. Mengawali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyapa dulu Dr. Imam. Assalamualaikum Dr. Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, ini segar sekali ya, apalagi bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional, betul ya? Ya, setuju. Iya, di Badoka jadi ada rangkaian kegiatan juga, Pak Dokter? Ada, sangat banyak rangkaian iya. kita. Sebelum acara Hani, sesudah acara Hani. Dan hari ini juga menjadi hari puncaknya ini juga ya? jadi puncaknya juga. Iya, dan kita bersama dengan RRI di puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional bersama dengan Balai Rehabilitasi BNN Mbak Doka ya. Nah, Dok, ini kita jadi pengen tahu banyak sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya Balai Rehabilitasi ini bisa ikut mengambil bagian supaya nantinya bisa menekan terjadinya penyalahgunaan narkotika itu sendiri? Iya, terima kasih. Jadi memang kita di BNN punya ada 4 pendekatan. Saya mau menggambarkan dulu pendekatan BNN saat ini. Ada soft power approach, ada hard power approach, terus ada smart power approach, dan terakhir adalah cooperation. Nah, apa itu soft power approach? Itu adalah pendekatan kita melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan penyuluhan, dan juga melakukan rehabilitasi. Nah, ada di sana soft power approach. Kalau hard power approach itu adalah penindakan, bandar-bandar ditangkap, dikejar, itu sampai dimusnahkan semua narkoba yang masuk. Kalau smart power approach itu adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aplikasi, penggunaan informatika dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah cooperation. Nah, kami berharap seringnya kita bekerja sama dengan RRI, mungkin kita nanti akan menjalin lebih kerjasama secara tertulis gitu antara Balai Badoka dengan RRI. Karena sudah tindak lanjuti dari pusat ya. Ya, jadi lebih kooperatif gitu ya. Ya, cooperation. Jadi kerjasama itu paling penting. Nah, yang terpenting juga ingin kita ketahui bagaimana sebenarnya pelibatan rehabilitasi ini untuk membuat masyarakat kita khususnya orang tua itu tidak menjadi minder dengan menemukan anaknya adalah seorang pengguna begitu. Ya, itu paling penting gitu. Karena pada saat kita tidak ingin, keluarga pasti tidak ingin anaknya menyalahgunakan narkoba. Tapi apabila itu terjadi, pada saat keluarga malah membuat bahwa menjauhkan atau menghindari atau menyembunyikan, itu malah makin tidak baik gitu. Rehabilitasi itu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Baik. Salah satu cara. Banyak sekali kita dapat memperbaiki anak-anak kita yang sudah terkena narkoba. Yang paling penting adalah keluarga. Pada saat keluarga tampil, pada saat keluarga ikut termotivasi untuk menyembuhkan anak-anak, dia bisa dilakukan di rumah dan lain. Jadi itu. Sebenarnya berapa lama sih, Dok, kita bisa ikut rehab misalnya kalau menemukan ternyata ada di antara kita, baik dari orang keluarga kita sendiri atau lingkungan kita yang ternyata terkena begitu, menjadi seorang user? Ya. Kalau di Balai Rehabilitasi BNN Badoka, kita ada program yang 3 bulan, yang 6 bulan, dan yang 12 bulan. Itu tapi tergantung dari assessment. Assessment itu bisa dilihat dari masalah berat ringannya penggunaannya, berapa banyak jenis yang digunakan, berapa banyak jumlah yang digunakan, lalu
pendidikannya dan lain-lain. Semuanya kita nilai, lalu kita akan ada kesimpulannya ini bisa 6 bulan, 3 bulan, atau yang 12 bulan. Iya, ada juga nih dari pendapat masyarakat juga opini bahwa ini biasanya sudah dimasukkan ke rehabilitasi, tapi ketika dia keluar dia bisa jadi kembali lagi direhab begitu, Dok. Apa kira-kira yang menjadi penyebab sehingga mereka yang sudah direhab ini akhirnya bisa jadi kembali lagi direhab begitu? Iya, karena kebanyakan mereka selalu menganggap bahwa anak-anak yang menyalahguna narkoba ini masuk ke rehab itu seperti dimasukkan ke laundry. Bawa baju kotor, Dicuci dulu gitu. bawa baju kotor, masukin ke laundry. Iya. Dari selesai dari laundry, baju udah bersih, rapi, sudah disetrika, tinggal dipakai. Gitu. Jadi kalau orang tua menganggap seperti itu, akan sulit untuk anak-anak itu untuk tetap bertahan di luar. Makanya ini sama seperti orang yang sakit darah tinggi. Orang sakit darah tinggi, dia kan akan sakit kepalanya, pusing, lemas pada saat darah tingginya naik. Dia masuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit selama 1 bulan misalnya. Tensinya turun, dia sudah bagus lagi. Apakah menjamin setelah dia keluar rumah sakit tensi tidak akan naik lagi? Kalau dia tetap melakukan makan makanan yang berlemak, tidak berolahraga, tidak istirahat yang cukup dan lain. Nah, begitu juga anak-anak ini rehab. Pada saat dia sudah bagus di tempat rehab, pada saat keluar dari tempat rehab, tidak ada lagi masyarakat yang bisa mendukung mereka. Bahkan mereka dijauhkan, bahkan mereka dicap bahwa nanti mereka datang lagi nih, nanti mereka akan merusak lagi tatanan masyarakat dan lain-lain. Makin mereka dijauhkan, mereka akan kembali ke komunitas yang lama. Jadi peran masyarakat itu sangat penting, bukan hanya peran rehabilitasi. Rehabilitasi hanya berapa? 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Tidak bisa simsalabim dia langsung memulihkan anak yang sudah menggunakan narkoba selama 10 tahun, 20 tahun. Kan seperti itu. Jadi harus ada kerjasama. Dan intinya terapi narkoba ada terapi seumur hidup. Itu ya, Dok Iya. ya. Jadi memang ini kembali kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya. Ya, setuju. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada orang tua juga di antara Anda pendengar ya yang kemudian menemukan anak Anda, jangan sebenarnya khawatir bisa langsung direhab, Dok ya. Ya, ya. Karena kan ada kekhawatiran orang tua juga, Dok, bahwa mengetahui anaknya seperti itu takut kalau orang tahu anaknya seperti itu. Ya, Ya. atau malu. Malu, Ya. ya. Ada juga yang jangan sampai dia kena hukuman. Ya. Nah, ini mungkin perlu penjelasan, Dok. Apakah memang setiap yang akan direhab itu otomatis adalah mereka yang terhukum tanda kutip? Ya, di tempat direhab kami ini ada 2. Kami bisa menerima yang sukarela, voluntary diantar oleh keluarga, juga ada juga yang dengan kasus hukum gitu. Tapi kalau datang dengan sukarela, kami sangat menerima dan itu tidak akan sama untuk dimasukkan di kasus hukum, sangat berbeda. Jadi silakan untuk datang di tempat rehabilitasi dan yang paling penting rehabilitasi di BNN itu gratis, Tidak dipungut biaya sedikit pun. Iya. Itu yang paling penting. Kalau ada yang mengambil kesempatan mencari-cari uang, laporkan. Karena kami tidak memungut biaya sedikit pun. Iya. Jadi kepada orang tua jangan sampai membiarkan begitu saja ya, menjadi malu dan sebagainya. Ya. Karena biasanya yang sudah candu narkoba itu malah bisa menjadi pencuri, Dok ya. Bisa. Iya. Jadi daripada dia semakin jauh dengan tindak kejahatan misalnya, mungkin sebaiknya langsung dibawa ke balai rehabilitasi. Ya, setuju. Seperti itu, Dok ya. Dan yang penting adalah orang tua. Itu ya. Karena tidak menutup kemungkinan kenapa anak ini menggunakan narkoba, mungkin ada juga andil orang tua. Yang mungkin pengawasannya tidak bagus, di rumah dia tidak komunikasi tidak baik. Jadi jangan hanya menyalahkan bahwa anak ini jadi sumber masalah di keluarga. Kita harus berkaca dulu sebagai orang tua. Apakah saya juga salah mendidik anak? Yang parah lagi kalau misalnya orang tuanya memang yang menjual ya. Itu lebih parah lagi. Itu sebenarnya terjebak di dalam kehidupan keluarga Iya. begitu, Dok ya. Tapi untuk bisa keluar dari suasana seperti itu, Dok, bagaimana sebenarnya cara balai rehabilitasi untuk bisa membangkitkan semangat baru lah untuk adik-adik kita atau juga user lainnya? Iya, karena saya yakin tidak satu pun para pengguna narkoba ini bercita-cita mau jadi penyalahguna narkoba. Iya. Saya yakin itu, gitu. Makanya akan dibedakan apakah mereka itu kriminal atau mereka hanya pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, gitu. Nah, itu yang mungkin masyarakat harus bisa memisahkan. Pada saat yang dilihat itu adalah pengedar, silakan mau ditangkap, mau dihukum mati, silakan.
itu segala macam. Tapi kalau kita menemui bahwa dia adalah pecandu atau dia adalah korban penyalahgunaan narkoba, mereka akan bisa pulih kembali. Mereka bisa kembali ke masyarakat, bisa melakukan hal positif lagi di masyarakat. Mereka adalah anak-anak bangsa juga. Nah, stigma-stigma itu yang ada di masyarakat itu masih belum bagus, hingga membuat orang tua yang melihat anaknya terkena narkoba jadi malu atau jadi takut. Begitu juga mungkin stigma-stigma yang ada di aparat. Banyak juga aparat yang bahwa pecandu narkoba itu adalah kriminal, sudah masukkan penjara, ditangkap dan lain-lain. Nah, jadi stigma itu bukan hanya di masyarakat, kadang-kadang juga di pemerintahan juga berpikir seperti itu. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan di kantor-kantor, di pemerintahan, di sekolah dan lain-lain. Nah, itu yang kita harus lihat, harus dibedakan. Mana dia itu yang sakit, mana itu dia yang pengedar. Ya, baik, kita tahan dulu perbincangan. Begitu banyak yang ingin kita ketahui tentunya, apalagi bicara soal narkoba. Iya. Ini semakin kreatif juga yang di luar, Pak ya. Semakin Iya. banyak yang kita coba untuk sembuhkan atau hindarkan, tapi semakin kreatif juga lawan ini ya. Sangat, kita beradu kreatif. Iya, baik. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, kita akan bersama kembali dan saya akan langsung ke rekan saya Rahmadani yang saat ini tentunya bersama dengan klien kita, ya mereka yang saat ini menjadi anggota ya yang dididik, dibina di rehabilitasi BNN Badoka. Silakan Rahmadani. Ya baik, terima kasih rekan Fitriani Rahman ya, dan pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini kita juga bersama dengan para klien rehabilitasi narkoba saat ini. Dan sebelum kita nanti akan mendengarkan curhatan mereka ya, saya mau dengar juga, pasti pendengar juga ingin mendengarkan bagaimana kreativitas mereka ternyata di Balai Rehabilitasi Narkoba. Jadi selain merehab, dia juga menampilkan sebuah kreativitas ya. Nah, kita dengarkan ya ini musik dan lagu yang akan dibawakan oleh, namanya dulu dong, namanya siapa? Misbah. Oke, silahkan bersama rekan-rekan ya. Ini lagunya judulnya apa? Ada yang hilang. Ada yang hilang. Oke, kita dengarkan persembahan lagu dari teman-teman kita ya, yang tentunya saya yakin pasti akan terpukau ya dengan suaranya. Baik, silahkan. Aku hanya bisa terdiam melihat kau pergi dari sisiku, dari sampingku. Tinggalkan aku seakan semuanya yang pernah terjadi tak lagi kau rasa. Masih ada kata tentang aku di hatimu yang kau rasakan. Coba kau rasakan. Mudahkah bagimu untuk hapuskan semua kenangan bersama denganku. Tak pernah sedikit pun aku bayangkan betapa hebatnya cinta yang kau tanamkan. Hingga waktu beranjak pergi, kau mampu hancurkan hatiku. Ada yang hilang dari perasaanku, yang terlanjur sudah ku berikan padamu. Ternyata aku tak berarti tanpamu. Berharap kau
tetap di sini, berharap dan berharap lagi. Oke. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong. Iya, tidak menyangka ya kalau suaranya sebagus ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Balai Rehabilitasi BNN Badoka ya. Kalau tepuk tangannya dulu dong. Ya, jadi pendengar, kalau kemarin-kemarin saya ke sini ya. Ini saya ke sini melihat situasi dan kondisi ada yang berubah. Ada yang berubah. Nah, ini saya saat ini melihat suasana di BNN Badoka berbedanya adalah karena di sini sudah ada rusa, sudah ada kelinci ya, sudah ada ayam ketawa. Nah, kembali ke alam gitu. Mungkin ini adalah suatu proses tahapan dari rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Badoka. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan adik kita ini. Baik, mungkin tadi saya kurang mendengar suaranya, namanya siapa tadi? Misbah. Miss Dor ya. Misbah. Oke. Nah, ini udah berapa lama nih di BNN ini? Sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan ya. Nah, ini sebenarnya kamu kok bisa terjerumus ke lembah yang hitam ini? Sebenarnya banyak yang membuat saya terjerumus di lubang ini seperti ini, dikarenakan lingkungan saya ada masalah dalam keluarga. Baik. Yang mungkin sudah tidak ada jalan yang bagi saya yang bisa saya dapatkan. Maka saya lebih mendengarkan komunitas-komunitas saya yang ada di lingkungan saya yang sudah lama mungkin menggunakan narkoba tersebut. Baik. Dan selalu menorkan ke saya. Nah, jadi waktu itu saya punya masalah, kan kondisi keluarga saya bermasalah. Baik. Jadi saya ikut juga. Ikut juga ya. Iya. Ini berapa lama sih kamu mengonsumsi barang haram tersebut lalu kemudian akhirnya memutuskan untuk direhabilitasi? Sebenarnya berapa lama saya sudah mungkin 3 tahun. Udah cukup lama ya. Ya, 3 tahun. Dan bahkan saya pernah berhenti karena di luar saya itu mempunyai bisnis ya, usaha yang mungkin dan pernah naik jaya, tapi selama saya menggunakan narkoba tersebut, bisnis saya langsung jatuh, bahkan ada yang habis, bahkan keuntungan saya tidak tahu di mana. Baik. Ya, jadi selama saya rasakan ekonomi saya menurun, saya terjumus lagi menggunakan barang tersebut. Baik. Sebelum saya sampai di sini. Nah, nyesal kamu tidak? Pasti menyesal. Menyesal ya. Iya. Berjanji nggak mau lagi untuk terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Pasti sangat berjanji ya. Sangat berjanji. Apalagi setelah masuk di sini. Nah, kalau di sini di Balai Rehabilitasi Narkoba, apa saja yang kamu dapatkan dan tahapan apa yang kamu peroleh? Sebenarnya setelah saya masuk di rehabilitasi BNN Badoka ini, saya sangat menyadari ya kesalahan saya yang saya sudah perbuat ke keluarga saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang yang saya sayangi, saya cintai, yang mulai menjauh, mulai tidak percaya sama saya. Saya merasa saya sudah ada di sini, baru saya sudah rasa itu kan. Baik. Saya sangat menyesal, dan yang paling saya ingin katakan di sini saya sangat bersyukur. Baik. Saya bisa dikasih masuk di sini. Bersyukur. Iya, bersyukur. Karena mungkin kalau saya tidak masuk di sini, saya mungkin lebih kacau lagi. Mungkin saya lebih hancur lagi. Mungkin masih banyak harta keluarga saya yang habis. Tapi saya bersyukur, mungkin saya dipilih nih. Banyak orang yang di sini mungkin yang dipilih, karena banyak pengguna lain yang di luar. Tapi hanya sebagian yang bisa masuk di sini. Makanya saya bersyukur bisa masuk di sini. Saya bisa menjauhi narkoba, Baik. saya bisa menyadari kesalahan saya bisa lebih dekat lagi dari agama saya, belajar agama, belajar lebih peduli lagi sama teman-teman saya, keluarga baru saya di sini. Kita lebih diperhatikan lagi di sini. Baik. Padahal orang luar mungkin kadang sudah tahu bilang, ini pencuri narkoba ini, pengguna narkoba, dikucilkan. Baik. Bahkan dulunya
banyak yang senyum sama kita. Setelah menggunakan narkoba tersebut, orang menjauh kita, cuek sama kita. Tapi selama saya masuk di sini, saya menyadari kenapa mereka yang di luar sana cuek sama saya. Kenapa saya habis. Di sini saya baru sadari, oh ternyata kesalahan saya sangat besar, bahkan saya durhaka sama orang tua saya. Tapi di sini saya kayak selama saya menjalani proses di sini, saya sangat banyak belajar di sini tentang agama saya, tentang bagaimana cara saya untuk membuktikan nantinya kepada keluarga saya, lingkungan saya sudah sembuh dari narkoba. Baik, jadi jangan terjerumus lagi. Ya, jadi kita dengarkan janjinya ya. Mudah-mudahan tentunya kita doakan semoga niat baik dari teman kita ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan Allah juga merestui. Amin. Ya Robbal alamin. Ya, dan satu lagi lagu sebelum kita nanti ke rekan Fitri dan juga Pak Imam Firmansyah mengenai tahapan rehabilitasi. Ini ada kelinci, ada rusa, nanti dijelaskan ya Pak ya. Kok ada seperti ini ya, silahkan nanti ya. Kita dengarkan dulu lagi satu persembahan lagu berikutnya. Iya, tepuk tangannya dong. Janganlah pernah kau harapkan aku untuk dapat mencintai diriku. Coba renungkan dalam hati kita, perpisahanlah yang mungkin terbaik. Lupakan aku, jangan pernah kau harapkan cinta yang indah dariku. Lupakan aku, ku punya cinta lain yang tak bisa untuk kau tinggalkan. Oh, 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 oh. Mungkin suatu saat nanti kau pun akan mengerti bahwa cinta memang tak mesti harus bersama. Lupakan aku, jangan pernah kau harapkan cinta yang indah dariku. Lupakan aku, ku punya cinta lain yang tak bisa untuk kau tinggalkan. Oh, 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 oh. Ya, baik, terima kasih teman-teman sudah bersama dengan kita ya. Suaranya cukup bagus jadi Ibu Kartika sudah dengarkan? Oh,
Iya, tapi suara merdu tadi dari adik kita kedengaran ya, Bu Kartika ya tadi ya. Oke. Oh iya, sepertinya kita lagi duet telepati ya, telepati. Baik, Ibu Kartika, tadi adik kita, klien kita juga sudah menceritakan bahwa hal yang positif yang dia rasakan adalah bersyukur masuk di balai rehabilitasi karena masalah yang dihadapinya ternyata bisa terlupakan dan kemudian bangkit lagi kembali. Nah, kalau kita dengar ceritanya, ini berawal dari masalah pribadi, masalah keluarga, dan kemudian lingkungan sepertinya ikut mendukung untuk mengambil posisi sehingga adik ini masuk ke eh, tindak ya apa ya yang upaya untuk keluar dari masalah tapi dengan cara yang salah begitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan mereka sampai ada suasana hati yang akhirnya mereka harus terjebak pada kondisi ini? tapi mereka tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan support dari lingkungan tersebut gitu ya. Nah akhirnya mereka bergaulah dengan mungkin lingkungan yang salah, yang akhirnya yang ditawarkan adalah sesuatu hal yang dengan bujukan rayuan bilang bahwa dengan begini toh kalau kau konsumsi ini kau bisa lupa nih dengan segalanya, kau akan jadi happy lagi, kau tidak akan sakit lagi atau tidak akan menderita lagi, seperti itu. Bujukan-bujukan yang seperti itulah dan memang yang disasar oleh para pengedar narkoba adalah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengalami permasalahan tapi dia tidak mendapatkan support sosial dari lingkungannya, tidak mendapatkan uluran tangan dari lingkungannya sehingga akhirnya dia terjebak seperti itu. Iya. Begitu. Ya, jadi memang sebegitu kuatnya Kak. Tentunya lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi sehingga mereka memilih untuk keluar dari masalah keluarga dengan cara seperti ini. Ya, karena kan support paling awal dari kita sebagai anak kita lahir saja, yang paling awal adalah keluarga. Yang memperkenalkan kita, yang membesarkan kita, yang membentuk diri kita seperti apa itu adalah keluarga. Jadi ketika keluarga sendiri tidak ada, kita akan cenderung untuk melarikan diri atau mencari dari lingkungan sosialnya. Tapi kalau lingkungan sosialnya kemudian juga tidak tepat yang didapatkan, akhirnya terjerumuslah. Beda kalau dia mendapatkan lingkungan sosial yang tepat, teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa memberikan advice yang baik kepada dia. Mungkin dia tidak akan terjerumus, tapi kemudian ketika dia salah bergaul, ketika dia sudah tidak mendapatkan support dari lingkungan keluarga yang kecil, yang paling utama, yang paling inti, kemudian dia mencari di luar dan ternyata dia mendapatkan lingkungannya salah. Nah itulah yang akhirnya bisa menyebabkan anak-anak ini, para remaja kita maupun yang sudah dewasa pun terjerumus ke dalam narkoba ini. Iya, ada juga sih sebenarnya ya Bu Kartika, kalau misalnya ada yang bilang di rumah anak ini baik-baik saja, dia tidak ada tindak kelihatan jahat tanda kutip ya, sampai harus terjerumus. Tapi ternyata kehidupan di luar rumah dia ini bisa jadi toloknya nih, pimpinannya tindakan-tindakan kejahatan. Nah, diantaranya adalah menjadi seorang pengguna. Bagaimana penyebab ini sebenarnya sumbernya dari siapa begitu? Iya baik, betul. Jadi memang sebenarnya ketika kita masuk kepada usia remaja ke atas itu memang kita lebih cenderung banyak mengutamakan dengan pergaulan sosial memang. Tapi tidak serta-merta peran keluarga, peran orang tua itu kemudian langsung lepas begitu saja. Nah ini yang penting adalah di sini. Orang tua tetap punya peran controlling kepada anak. Controlling ini tidak mengatur, tidak boleh fokus anak ke sini, tidak. Tapi kita berusaha bagaimana menempatkan diri sebagai teman di rumah. Jadi ketika anak pulang, kita tanya lagi di mana, bergaulnya sama siapa. Kalau perlu kita kenal dengan teman-temannya, kita tahu dengan siapa dia bergaul gitu ya. Kemudian dia pergi kemana dan lain sebagainya gitu. Jadi orang tua tetap memegang kendali di sana sehingga anak pun nyaman gitu kalau dia misalnya mengalami konflik di luar dengan sosialnya misalnya
kemudian dia di rumah tidak mendapatkan misalnya dukungan dari orang tuanya, tidak ditanya kenapa, karena terlihatnya baik-baik saja gitu ya, karena belum tentu kan kita baik-baik saja itu terlihat di luarnya, tapi di dalam pikirannya, di dalam perasaannya belum tentu. Sehingga orang tua juga perlu aktif di rumah, gimana kesehariannya, tanyakan kepada anak apa yang dirasakan seharian ini, apa aktivitasnya, apakah ada kendala, apa yang bisa dibantukan oleh orang tuanya, seperti itu. Iya, jadi Karena kalau tidak, ya itu yang terjadi. jadi enggak apa-apa ya orang tua cerewet ya. Iya betul, sebenarnya nggak apa-apa orang tua cerewet, yang penting cerewetnya itu adalah bukan mengatur remaja itu, gitu, tapi menjadi teman, lebih kepada menjadi teman, karena para remaja ini sudah bukan lagi masanya diatur, tapi dijadikan teman, teman diskusi oleh orang tua, teman bergaul malah, teman diajak pergi, jadi orang tua menjadi teman lah untuk anaknya. Baik Ibu Kartika, kita akan membuka line telepon kita, silakan di 0821 3333 9440 tentunya. Baik, ada yang ikut bergabung, silakan di 0821 3333 9440. Saat sekarang kami bersama dengan Dr. Imam Firmansyah dan juga ada Ibu Kartika Cahyaningrum. Tentunya kita masih berbincang bagaimana rehabilitasi ini bisa menekan penyalahgunaan narkoba. Kembali ke Pak Dr. Imam dulu. Dok, tadi sudah ada curhatan dari adik-adik klien kita. Mereka sangat bersyukur berada di balai rehabilitasi ini. Akhirnya ada keinginan untuk berubah. Nah, sebenarnya saya jadi penasaran, apakah yang dibikin orang direhabilitasi ini, Dok? Sampai akhirnya bisa menyadarkan mereka dalam kurun waktu yang mungkin tidak lama. Dari 3 tahun mereka hidup di dunia gelap, dalam 2 bulan ini mereka akhirnya sadar diri bahwa ini adalah salah gitu. Iya, jadi memang apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, saya apresiasi terhadap staf-staf saya semua yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Badoka ini. Kan di balai ini kan sangat beda dengan rumah sakit. Orang datang, pasien datang ke rumah sakit karena ingin sembuh. Mereka susah payah datang ke rumah sakit, mereka datang langsung bercerita apapun penyakitnya semua. Mereka mengadukan ke dokternya. Baik, saya tahan dulu barangkali Dok ya. Oh, ada telepon dah? Telepon, Oh, ya, ya. kita lanjut sebentar. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini Pak? Iwan, Pak Iwan. Pak Iwan di Makassar. Ya. Iya, di Maros. Do di Maros. Ya. Iya. Ya. Baik, Pak Iwan silahkan. Baik, terima kasih. Ya, ini kan masalah pemberantasan narkoba ya. Masalah terkait juga dengan rehabilitasi. Saya kira memang perlu cara-cara yang extraordinary yang dilakukan oleh pemerintah supaya penanganan narkoba ini bisa secara komprehensif, ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini begitu mudahnya anak-anak sekarang terpengaruh. Nah, mungkin nanti yang direhab sekarang ini dia mungkin menjadi semacam agen perubahan begitu, ya. Semuanya harus jadi agen perubahan ketika keluar dari tahap rehabilitasi. Mereka harus jadi agen perubahan tentang bahaya narkotika begitu. Jadi tahap pencegahannya ini kan bisa lebih komprehensif lagi. Saya kira seperti itu. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai agen perubahan para mantan pecandu ini, ya, atau klien yang disebutkan tadi. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Iwan ya. Ya, baik, ini Dok, kita lanjut dulu yang tadi Ya. ini. Ya, Ya memang saya nyambung dulu dengan Pak Iwan. oke. Jadi di Balai Rehabilitasi BNN Badoka ini kami sekarang menyebutnya adalah Kareba. Kareba. Ya. Apa itu Kareba? Itu adalah kampus rehabilitasi Badoka. Jadi kami ini menggunakan kampus. Jadi semua klien ini mendapatkan terapi secara individual, beda-beda semuanya. Yang namanya kampus itu kan punya alumni. Iya. Nah, sekarang kami mendata semua yang tadi disarankan oleh Pak Iwan. Kami sekarang mendata semua klien-klien kami yang sudah lulus dari kampus Ex-user ini ya. dari kampus ini. Iya. Ya, ex-user ini dari kampus ini kami tampung dalam program namanya Aga Kareba.
Oh, ada lagi yang Aga namanya Kareba itu Aga artinya apa Kareba. kabar kan? Iya, Apa betul. kabar bahasa Ha-ha. Makassarnya gitu kan. Nah, Aga Kareba itu ada singkatan, Aga itu anggota grup alumni kampus rehabilitasi Badoka. Iya. Nah, disitulah kami semua alumni-alumni yang dari kampus ini, itu kita data semua. Mana yang sudah berhasil, mana yang belum berhasil. Jadi saya berharap dari yang berhasil akan menolong yang belum berhasil. Nanti yang masih belum bisa stabil, masih ada teman-teman yang bisa stabil. Nah, itu yang sedang kami kumpulkan karena setelah kami data sudah lebih dari 5.000. Sudah ada 5.000 alumni kami gitu kan. Ya. Nah, alumni-alumni inilah yang akan dijadikan agen perubahan dari Balai Rehabilitasi BEN Badoka ini. Nah, Baik. itu yang saya menyambung tadi dari Pak Iwan. Iya, jadi usul Pak Iwan sebenarnya sudah dieksekusi lama, Pak ya. Ya, Iya, ya, seperti sedang itu. sedang Sambil terus Proses, on diproses. proses, Ya. ya. Oh iya. Jadi sebenarnya ini setelah Kareba ada Aga Kareba menyapa kembali ya. nyapa seperti- kembali. Ya. Apakah udah bersih, apakah make lagi, atau masuk penjara, disapa lagi. Iya, tapi itu bagian dari pembinaan juga ya, Pak. Sama, ya benar. Iya. Baik. Tadi Pak tentang apa yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi sampai kemudian mereka merasa bahwa kayaknya saya syukur sekali masuk di sini. Ya, karena kita pendekatannya adalah pendekatan secara ada medis, ada secara sosial. Medisnya kami perhatikan semua masalah kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung jari, ujung kaki. Semua kita lihat apakah ada penyakit-penyakit yang menyertai dengan narkobanya, semua kita terapi, kita obati dan lain-lain. Pada saat mereka sudah bagus, mereka akan masuk ke tahap berikutnya, tahap sosial. Di sana mereka akan dilakukan perubahan perilaku. Bagi yang tidak mempunyai pekerjaan akan dilatih untuk pekerjaan. Kita kerjasama dengan kementerian-kementerian perindustrian dan lain-lain. Bagi yang mereka agamanya, kami latih semua untuk agamaannya. Di sini kami ada masjid, ada gereja dan lain-lain. Lalu apabila mereka yang masuk ke budaya, suka nyanyi, kami salurkan semua. Mereka nyanyi tadi sudah Iya. tampil anak-anak yang suka nyanyi, kami salurkan, kami tampilkan ke depan orang-orang gitu. Karena selama ini kan mereka dianggap wah sampah masyarakat, sama keluarga diumpetin, nggak usah tampil hari raya Idul Fitri udah kamu di kamar saja daripada bikin malu. Di sini mereka suruh tampil semua. Gimana mereka rasanya mereka untuk berhadapan dengan orang lain. Berarti dihargai mengembalikan orang lain. kepercayaan dirinya begitu, Dok. Kepercayaan dirinya mereka harus dikembalikan. Iya. Bahwa mereka itu dari from zero to hero. Ya. Dari sampah masyarakat menjadi orang yang berguna di masyarakat. Baik. Apakah ini juga bagian dari karya mereka yang ada di depan kita sekarang ini? Iya, ini salah satu, bukan hanya karya mereka, tapi ini hanya salah satu. Masih banyak karya-karya mereka. Jadi di sini Vokasionalnya. diajarkan begini juga, Dok ya? Iya, karena saya berharap mereka pas di luar, mereka bisa memanfaatkan keterampilan di sini untuk mereka mencari uang, Ya, mencari lebih nafkah. positif ya. Positif gitu. Dibanding mereka keluar, mereka tidak punya pekerjaan, di mana susah mencari pekerjaan, ya sudah buat pekerjaan sendiri. Mereka jual dan lain-lain. Nah, dengan itu saya berharap ya mereka tidak bergabung lagi dengan komunitas yang lama. Baik. Iya, ada telepon lagi silakan masih di 082133339440. Ya, silakan halo. Oh ya, suaranya Pak. Ya, halo, Assalamualaikum. Tunggu ya Pak ya, kita dengarkan suaranya Bapak yang merdu. Ya. Tunggu sebentar Pak. Iya. Dari Pak, siapa tadi Pak? Pak Iwan kembali yang tadi ya Pak Iwan ya. Ya, baik Pak Iwan. Ya. Dia ex dari Balai Rehabilitasi kalau nggak salah di Jakarta ya. Nah, dia dari rehabilitasi keluarnya dari kampus itu Balai Rehabilitasi dia pakai lagi begitu. Jadi nggak ada jaminan. Nah, apakah kemudian ini pertanyaan sekarang? Apakah kemudian klien yang dari Balai Rehabilitasi Narkoba ini masih terus dipantau begitu? Bagaimana kesehariannya, apa kegiatannya, ya? Apakah dia tidak kembali ke komunitas-komunitasnya yang dulu?
Nah, percuma saja kan kalau misalnya dia keluar dari balai rehabilitasi, awalnya sudah dinyatakan bersih, tapi kemudian ketika dia kembali lagi ke komunitas-komunitasnya yang dulu, kemudian ke kehidupannya yang dulu, ini sama saja. Jadi memang perlu disupervisi begitu, perlu pendampingan lagi, ya. Mungkin perlu dicarikan ke komunitas yang lain supaya dia tidak kembali ke kehidupan yang lama. Saya kira seperti itu. Ya, makasih Pak Iwan. Iya, ini karena ada case Pak ya, Pak Dokter ya di Jakarta. Itu sudah keluar, ternyata keluar itu masih ketemu teman lama, masuk lagi begitu. Gimana nih? Ya, makanya yang seperti saya bilang, jangan berpikir bahwa memasukkan klien itu masuk ke tempat rehab itu seperti bawa baju kotor ke tempat laundry. Mereka dimasuki tempat laundry bersih, ya sudah tinggal pakai. Dia lupa merawat lagi. Nanti kalau baju kotor lagi, masukin lagi ke tempat laundry. Begitu terus berulang-ulang. Dia lupa bagaimana peran orang tua. Bahwa peran orang tua itulah yang akan mengawasi mereka. Peran masyarakat harus mengawasi mereka. BNN kan hanya berapa orang gitu. Iya. Jadi semua sangat berperan di sini. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Ya, Pak Abdullah Sewang di Makassar. Volumenya mungkin dikecilkan sedikit Pak, supaya tidak feedback. Ya. Ini masih eho. Maaf kepada Pak Dokter. Mungkin yang dia ceritakan itu mungkin dari sekian hanya seseorang yang saja yang melakukan hal demikian, bahwa dia bisa bekerja sendiri setelah di rehab. Mungkin setelah satu orang saja yang berbuat begitu, yang lainnya melakukan lagi. Iya. Jadi saya maaf saja Pak Dokter, mungkin dari 10 dari 1 yang berbuat itu yang mau melakukan yang baik, tapi yang lainnya masih melakukan hal-hal yang sama seperti yang pernah dia lakukan. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak Abdullah Sewang sedikit pesimis nih Dok ya. Kalau sudah masuk rehab lebih banyak yang keluar juga kembali begitu. Ya, sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa saya punya sakit darah tinggi, masuk di tempat di rumah sakit, darah tinggi saya sembuh, turun, lalu kembali keluar rumah sakit, saya tetap makan berlemak, malas tidur, malas olahraga, kan tensi saya akan naik lagi. Nah, begitu juga dengan anak yang masuk di tempat rehab, pada saat sudah keluar di tempat rehab, masyarakat, keluarga lupa untuk mereka menjaga mereka, mengawasi mereka. Jadi mereka berharap simsalabim masuk ke tempat rehab itu seperti cucian kotor dimasukin ke laundry. Gitu. Bahwa sebenarnya tempat rehab adalah salah satu cara untuk rehabilitasi. Tapi untuk kelanjutannya kita akan kembali kepada keluarga. Keluarga inti itu adalah yang paling penting untuk dalam hal terapinya gitu. Pengawasan mereka dibantu oleh tempat rehab. Kita akan mengontrol mereka. Pada saat mereka keluar dari tempat rehab, pihak rehabilitasi tidak punya lagi kekuasaan lagi untuk melarang mereka. Kalau di sini kan kita ajarkan mereka untuk misalnya yang muslim harus ke masjid, sholat 5 waktu. Mereka ikuti semua gitu. Mereka menghormat kepada orang tua, mereka itu semua. Tapi pada saat mereka keluar dari tempat rehab kan tidak bisa seperti itu. Itu sudah milik keluarga lagi dan lingkungan yang ikut ya. Baik, saya ke Ibu Kartika dulu nih. Ibu Kartika, tadi kita sudah dengarkan bahwa ya ada yang masuk dari rehab terus keluar ternyata seperti itu lagi. Bahkan tadi sudah ada yang komplain, enggak usah misalnya masuk rehab karena keluar begitu lagi, kembali lagi ke rehab. Nah, sebenarnya masalah terbesar dari anak ini apakah betul karena lingkungan rumah tangga dan lingkungan keluarga ini yang tidak membuka ruang positif ketika dia keluar rehab gitu? Ya, suaranya Ibu Kartika. Ya, silakan. Ya. Bu, enggak terlalu belum terdengar suaranya. Ditahan dulu Bu Kartika. Iya, jadi memang ya pendengar tadi sudah ada Pak Iwan, terus Pak Abdullah Sewang. Ini sebenarnya sangat berharap balai rehabilitasi ini betul-betul keluar
sudah tidak lagi begitu. Tapi memang akan kembali ke orang tua. Baik, silakan Ibu Kartika dicoba kembali. Ya, sudah dengarkan saya Pak Ibu Kartika? Halo Ibu Kartika, dengarkan saya? Ya, iya. Baik, saya sambil menunggu Ibu Kartika ya tersambung kembali. Sudah bisa? Ya, sudah terdengar lagi. Iya, baik. Iya. Silakan Ibu Kartika. Memang sebenarnya kalau dibilang bahwa kalau sudah seseorang misalnya terkena narkoba atau menjadi pecandu narkoba itu tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya penanganan dari keluarga saja, tapi betul-betul dibutuhkan yang namanya balai rehabilitasi ya, seperti yang Dokter Imam bilang, karena sudah ada programnya di sana yang membantu mereka dulu untuk detoksifikasi dari kecanduan narkoba itu, kemudian juga dari pendampingan dari sisi rohani tadi, seperti yang Dokter Imam sudah jelaskan. Jadi sudah ada program dan tahapan sendiri di Balai Rehabilitasi di BNN ini, sehingga memang tidak bisa sendirian hanya dari keluarga yang membantu para pecandu ini untuk keluar. Tapi kemudian PR selanjutnya adalah ketika sudah keluar dari BNN ini, keluarga kembali berperan. Jangan langsung lepas tangan. Oh, yang penting sudah di BNN, sudah dibimbing, sudah selesai. Tidak. Tapi keluarga menjadi peran penting lagi setelah itu, gitu ya. Tetap harus ada pengawalan lagi, pengawasan, bukan hanya dari pihak BNN-nya, tapi juga dari pihak keluarga. Jadi seluruh stakeholder itu harus saling bekerja sama satu sama lain. Tidak bisa hanya BNN sendiri, tidak bisa. Tapi sama keluarga, kemudian lingkup masyarakat, seperti itu saling bekerja sama melakukan pengawalan, pengawasan, dan juga dukungan kepada para mantan user ini. Seperti itu. Ya, sebaiknya orang tua harus menjadi sahabat seperti disampaikan sebelumnya. Betul. Iya. Ya, jadi peran mereka sangat penting tentunya ya. Betul, sangat penting Tapi sekali. kadang-kadang ada orang tua tidak merasa penting begitu. Iya, betul. Kadang mereka lupa bahwa padahal mereka memiliki peran yang penting. Anak sudah besar, bisa itu berpikir sendiri. Tidak seperti itu gitu ya. Bukan juga dengan kita selalu mendikte anak-anak, tidak. Tapi kita kembali lagi menjadi teman, ajak anak-anak diskusi. Karena yang mereka butuhkan sebenarnya adalah tempat untuk didengarkan. Ada wadah mereka yang selalu ada untuk mendengarkan mereka, menjadi tempat diskusi mereka, menjadi teman diskusi mereka, seperti itu. Jadi memang jangan lupa bahwa peran orang tua itu seumur hidup, gitu ya. Enggak setelah anak dewasa kemudian lepas, tidak. Bahkan anak-anak sudah menikah pun orang tua tetap ada ketika misalnya anak-anak butuh advice pada rumah tangganya dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu selalu satu selamanya seumur hidup. Itu yang perlu orang tua pegang dan ingat gitu. Iya, baik. Nah, saya kembali ke Dokter Imam. Ini juga di penghujung perbincangan kita bersama juga. Tahan dulu ya Ibu Kartika ya, sebentar kita masih bersama. Ini kan di belakang kita juga sudah dari tadi teriak-teriak rusa ya. Sepertinya suara dia juga ingin masuk dalam perbincangan kita. Ada rusa, ada kelinci, terus juga tuh kan teriak lagi. Ini sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi sehingga ada suasana sangat sejuk ya di tengah-tengah kita, ada hewan juga ikut mewarnai begitu. Iya, jadi kan kita mungkin semua setuju. Awal mulanya orang menggunakan narkoba itu karena ada tingkat stres, ya. Jadi apa yang diharapkan mungkin tidak sesuai apa yang kenyataannya. Jadi mulai timbul stres. Nah, sekarang gimana caranya? Pertama adalah untuk menurunkan tingkat stres tersebut. Ya. Tingkat stres yang paling gampang adalah kita kembali ke alam. Back to nature ya. Back to nature. Makanya kami punya program namanya Natur Healing. Ya. Pengobatan secara alam. Nah, pengobatan secara alam ini, Sulawesi Selatan ini bagus sekali alamnya, indah sekali. Dan semuanya gratis. Kita bisa menikmati secara gratis. Nah, disitulah awal mulanya, akhirnya kami menanam berbagai macam pohon di sini. Jadi udah besar-besar sekarang. Lalu menempatkan hewan-hewan, rusa ini akan jadi maskotnya Badoka. Ini filosofinya. Filosofinya, rusa itu adalah binatang liar. Dia di luar liar. Kita dekati dia akan lari, menjauh. Kita ada gerak dikit jauh. Tapi sekarang bisa dibuktikan. Rusa di sini bisa didekatin, marah dia menyamperi kita. Seperti kucing.
Mereka dekat kita, mereka menjilat kita, mereka menggesek-gesek badan ke kita. Dia tidak seperti binatang liar. Apa maknanya itu? Saya berharap klien narkoba yang dulu di luar liar, pada saat masuk rehab Badoka, dia seperti rusa ini. Karena rusa ini diberi kasih sayang, dirawat dengan baik, dirawat dengan cinta, dan lain-lain. Nah, makanya mereka beri seperti ini. Tapi kalau rusa ini di sini disakiti, dipukul, dikejar-kejar, pasti dia tidak akan jinak juga. Baik. Nah, itulah filosofi kami, binatang-binatang ini kita jadikan makna buat staf-staf kami supaya bisa melatih anak-anak yang direhab ini dengan kasih sayang, dengan cinta dan lain-lain. Iya, sentuh hati ya. Sentuh hati. Baik, Ibu Kartika, di penghujung perbincangan kita ada yang ingin disampaikan, tentunya harapan-harapan bagi mereka yang user dan akhirnya direhab menjadi ex-user yang jauh lebih baik. Baik. Jadi kepada para mantan user ya, kemudian juga kepada user yang masih ada di luar sana, jangan khawatir dan jangan ragu, dan juga kepada keluarga jangan khawatir dan jangan ragu kalau misalnya menemukan atau mendapatkan anak-anak yang masih menggunakan narkoba, jangan ragu untuk langsung datang ke balai rehabilitasi karena kita nggak bisa sendiri itu. Kita butuh panti rehabilitasi untuk membantu dulu para user ini untuk didetoksifikasi. Kemudian setelah itu ketika mereka kembali ke masyarakat, jangan ragu untuk menerima mereka dengan tangan terbuka. Karena itu yang paling mereka butuhkan adalah dukungan dari seluruh stakeholder, bukan hanya dari keluarga juga, tapi dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang terdekatnya mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kartika. Ada pesan terakhir lagi nih, Ya. Dok, silakan. Ya, terima kasih Mbak Kartika atas masukannya. Dan juga pada tadi penanya tadi, terima kasih, itu menjadi bahan masukan kepada kami, membuat motivasi kami untuk selalu meningkat. Yang tadi slogannya Hari Anti Narkotika sekarang adalah Speed Up, Never Let Up. Tetap percepat kerja, tetap semangat tanpa menyerah. Dan satu lagi, pada tanggal 26 Juni 2022 ini, Hari Anti Narkotika Internasional bertepatan dengan 10 tahun Balai Rehabilitasi BNN Badoka mengabdi. Jadi sudah 1 dekade. Iya, happy anniversary ya. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan untuk Badoka ini. Ya, saya rasa cukup. Iya, baik. 10 tahun BNN Badoka berkiprah dan alhamdulillah sudah lebih 5.000 alumni yang teridentifikasi, dan kita berharap seperti harapan pendengar tadi bahwa mereka akan menjadi agent of change ya, agen perubahan untuk membuat tentunya hal-hal yang positif kembali lebih positif di luar sana. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Pak Dr. Imam, Ibu Kartika, dan juga para pendengar serta pemirsa. Kami dari BNN Badoka pamit dari ruang dengar Anda juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.